Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pajak dan subsidi. Ya, kita akan membahas soal satu persatu. Yang pertama, ya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui ada persamaan dari fungsi permintaan. Berarti ini D sama dengan Q P plus 25. Kemudian untuk fungsi penawarannya, Q sama dengan P min 1, ya. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Nah, kita tahu bahwa di keseimbangan pasar, apabila suatu permintaan dan penawaran di situ mengalami keseimbangan, maka QD itu sama dengan QS, ya. Atau bisa juga kita menggunakan PD sama dengan PS, ya. Nah, kalau di sini sudah dalam bentuk Q sama dengan, maka kita pakai yang persamaan yang pertama. Nah, maka di sini diperoleh minus P ditambah 25 sama dengan P minus 1. Ya, maka diperoleh min P sama dengan minus 26. Berarti dapat P-nya adalah 13, ya. Nah, Q-nya bisa kita gunakan di salah satu persamaan ini. Bisa pakai permintaan, bisa pakai penawaran. Nah, kita pakai yang penawaran. Berarti 13 P min 1. Jadi ini adalah 13 min 1, hasilnya 12, ya. Nah, jadi di sini kita peroleh harga keseimbangan itu sebesar, tepat sekali, 13 satuan. Nah, sedangkan untuk jumlah keseimbangan itu sebesar 12 satuan, ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, nah, apabila fungsi permintaan dan penawaran ini ya dikenakan dengan suatu pajak, di mana pajaknya itu adalah 1 per unit. Ya, pajaknya adalah 1 per unit. Nah, maka di sini kita punya bahwa untuk fungsi permintaannya, ya, Q sama dengan min P plus 25. Nah, di sini kita ganti menjadi fungsi harga. Berarti P sama dengan 25 minus Q. Oke. Nah, kemudian untuk yang S-nya, ya, S-nya itu kita punya bahwa Q di sini P min 1, berarti P-nya itu adalah Q plus 1. Nah, sedangkan kalau dia sudah kena pajak, maka di sini P-nya itu adalah Q plus 1 plus pajaknya, yaitu sejumlah 1, ya. Nah, maka di sini keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah PD sama dengan PS, ya. Jadi pada saat dia keseimbangan pasar yang sudah kena pajak, di sini kita pakainya P. Kalau kita pakai Q, ya ini Q perubahan dari yang ini tadi, ya. Nah, di sini sudah ada PD-nya adalah 25 minus Q. Sedangkan PS-nya di sini adalah Q plus 2. Ya, di sini Q plus 2. Nah, maka di sini dapat minus 2Q sama dengan minus 23. Berarti kita peroleh nilai Q-nya itu 23 dibagi 2 minus 23 dibagi minus 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah
11,5. Oke, itu Q-nya. Sedangkan P-nya berapa? Kita bisa memilih salah satu dari dua ini. Bisa pakai 25 minus Q atau pakai Q plus 2. Ya, berarti P-nya misalkan kita pakai Q plus 2, hasilnya adalah 11,5 ditambah 2. Maka di sini hasilnya adalah 13,5. Oke. Jadi ya, dari sini bisa kita peroleh. Jadi harga keseimbangan adalah 13,5, sedangkan jumlah keseimbangan sebesar 11,5. Nah, kalau kita bandingkan antara harga pada saat sebelum kena pajak dan setelah kena pajak, itu harganya selisihnya adalah 0,5. Sedangkan jumlah keseimbangannya, nah karena otomatis harga naik, maka keseimbangannya juga akan jumlahnya akan turun. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan yang C. Yang C itu yang ditanyakan adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung oleh konsumen itu berarti di sini adalah kita tahu bahwa jumlah keseimbangannya itu adalah 11,5. Sini 11,5. Ya, kita kalikan dari harga awal 13 harga keseimbangan awal 13, kemudian menjadi setelah kena pajak harganya itu menjadi 13,5. Ya, otomatis di sini maka konsumen itu dibebankan sebanyak 0,5. Oke. Jadi di sini yang diterima oleh konsumen bisa kita hitung 11,5 dikali 0,5. Ya. Berapa di sini? 5, 7, 5. Jadi yang ditanggung oleh konsumen itu sebesar 5,75. Kemudian yang D, pajak produsen. Pajak produsen. Kita cari dulu untuk yang pemerintah berapa? Pajak pemerintah. Ya, kita tahu bahwa pemerintah menetapkan 1 per unit. Berarti di sini sedangkan jumlah keseimbangannya kuantitasnya adalah 11,5 yang terjual. Nah, maka di sini otomatis pajak pemerintahan adalah 11,5 dikali 1. Jadi 11,5. Kemudian maka di sini pajak produsen adalah pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi oleh yang sudah ditanggungan oleh konsumen. Berarti di sini 11,5 dikurangi 5,75. Ya. Jadinya bisa kita hitung 11,5, 5,75. Berarti 5. Oke, berarti 5,75. Ya. Nah, jadi seperti ini.